Salah satu misi Islam yang penting adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan ikatan akidah bahwa dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dan dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kita bertujuh orang ini mungkin ada yang dari Betawi, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Tapi di sini kita merasa kita adalah satu. Apa yang mengikat kita? Akidah. Ternyata ikatan akidah itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dan Rasul mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Kemudian satu-satunya yang menyebabkan manusia lebih tinggi dari yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, kita tahu binatang saja harganya nggak sama kan. Sapi itu yang paling mahal, yang badannya paling gemuk, karena harga sapi pada dagingnya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari sapi, padahal perkutut dagingnya sedikit, benar itu. Kenapa bisa terjadi? Karena harga perkutut tidak pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di mana harga manusia? Yang paling gemuk boleh saingan sama sapi. Pada suaranya tentu tidak. Allah maha benar, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, tujuan disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa, tujuan kita semua diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, pada penghujung ayat 183 Al-Baqarah jelas, la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa yang kamu kerjakan itu, kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang benar harus mengantarkan pelaksananya mencapai maqam, mencapai tingkatan yang disebut ketakwaan itu tadi. Nah, ini pantai yang mau kita tuju dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa berhasil apabila ia mengantar pelaksananya menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, sebenarnya Ramadan ini 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Di sanalah cerminan ketakwaan itu nanti akan nampak. Sebelum kita lanjutkan berbicara tentang takwa ini, barangkali di antara adik-adik kita yang hadir ada yang akan mengajukan pertanyaan di seputar ketakwaan ini. Dipersilakan. Ada? Ya, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya ini Pak Kiai, kalau orang yang bertakwa itu apakah mengalami skeptis dalam menghadapi kehidupannya? Ya. Demikian. Apakah orang yang bertakwa itu lalu skeptis dalam menjalani kehidupan? Kira-kira gitu maksudnya. Iya. Saya ingin menyatakan bahwa lebih dahulu bahwa sekarang ini banyak orang menggunakan kalimat agama untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Lalu terjadi pergeseran nilai. Misalnya yang secara umum kita sudah salah kaprah. Orang meninggal biasanya dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dan itu artinya sorga. Nah, kira-kira kalau koruptor mati, apa iya pulang ke rahmatullah itu? Kita kan sudah menggunakan kamuflase, kalimat yang
tidak sama dengan maksudnya itu. Demikian juga kalimat takwa ini. Kalau kita kembali kepada pengertian takwa yang didefinisikan para ulama, takwa itu adalah kemampuan, mengerahkan kemampuan maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Itulah takwa itu. Dengan demikian sekaligus jawaban bahwa orang yang takwa tidak skeptis. Tidak, kalau takwa itu ndelohom, nggak kerja, dagang berhenti, tidak cari nafkah, diam aja di rumah, nunggu keajaiban. Bukan itu takwa itu. Takwa juga tidak terkait dengan pakaian. Ini kan aksesoris pakaian ini. Apalagi sekarang aksesoris, apa kalau saya pakai serban saya lebih takwa dari saudara? Belum tentu. Sekarang ini aksesoris juga sudah kacau. Rocker saja pakai gamis. Ini kan sudah kerancuan aksesoris. Jadi sama sekali itu tidak terkait. Dengan demikian orang yang takwa bukan orang yang skeptis. Dia malah harus orang yang optimis menghadapi kehidupan. Karena sesungguhnya yang namanya takwa, kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang olehnya. Nah, ini sebuah gambaran bahwa disitulah harga manusia itu. Pada kemampuannya menjadi pelaksana yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga kalimat ini kita dudukan, kan ini takwa ini pun sudah jadi lalap di mulut bangsa kita ini. Pejabat kalau dilantik bertakwa, bertakwa, bertakwa. Habis dilantik jabat takwa ngalor dia ngidul. Nggak sinkron, nggak ketemu ujung-ujungnya itu. Nah, baik, saya kembali. Jadi jawabannya, orang yang bertakwa bukan orang yang skeptis, tapi orang yang malah rajin berusaha, giat bekerja karena dia tahu takwa itu kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Nah, ini sudah cerminan dari usaha manusia. Yang diperintah Allah itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, dan haji. Mencari nafkah, menghidupi anak istri, itu perintah Allah. Nggak pantas orang takwa lalu skeptis, nunggu keajaiban. Itu kan ciri zaman susah. Biasanya kalau zaman lagi susah itu dukunnya laris, dongeng tentang harta karun merebak di mana-mana. Udah susah orang diajak ngelamun aja. Lalu cerita tentang melipat gandakan uang muncul di mana-mana. Nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Itu biasanya kalau zaman sedang susah, yang kayak begitu tuh jadi fenomena dalam kehidupan. Nah, ketakwaan menjadi benteng bagi kita, mengarungi hidup ini sebagaimana seharusnya. Kita manusia terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, ya begitu. Kalau haus, ya mesti minum. Kalau sakit, ya mesti ke dokter. Itu orang yang takwa. Bukan, sudahlah penyakit datang dari Allah, serahin kepada Allah, nanti sembuh sendiri. Enggak. Bahwa nanti sembuh sendiri Allah menghendaki itu soal lain. Tapi sebagai manusia yang bertakwa, kita tetap harus wajib berusaha. Tidak boleh ndelohom, nggelenggam ayam-ayam menunggu keajaiban. Tidak. Nah, ini pola dasarnya. Nah, mari sekarang saya kembali kepada takwa itu sendiri. Sudah saya jelaskan bahwa takwa melaksanakan yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Nah, bagaimana puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa? Kita pinjam huruf-huruf takwa itu ya. Ta, qaf, waw, dan ya. Huruf ta, kata Imam Qushairi, simbol daripada sifat tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Dia berusaha, ya. Dia bekerja maksimal, memang. Tapi dia sadar bahwa semampu yang dia lakukan adalah berusaha dan berusaha. Kepastian itu haknya Allah. Nah, ini bedanya kita dengan yang lain. Kepastian itu hak Allah. Yang kerja saja belum tentu dapat, apalagi yang nggak kerja. Kira-kira logikanya begitu. Sama dengan kalau orang bilang, lo sholat juga belum tentu masuk surga. Ada suka orang usil. Iya, yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Kan begitu logikanya. Orang yang bertakwa itu dia terpacu. Nah, timbul sifat tawadu, rendah hati, dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa ini. Kenapa? Puasa ini kan, ya Allah, baru sehari nggak terkena makan, nggak terkena minum, sudah begini lemah rasanya diri. Lalu apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Nah, timbul sikap rendah hati. Ini mentalitas takwa.
Dia bekerja, dia berusaha, dia gunakan teknologi canggih, dia pakai manajemen yang paling modern, dia pakai tenaga yang profesional, tapi di balik itu dia sadar betul kepastian cuma hak Allah. Maka usahanya selalu diiringi dengan doa agar keberhasilan tidak membuat dia lupa diri, kegagalan tidak membuat dia putus asa. Inilah nikmatnya takwa itu. Keberhasilan tidak membuat lupa diri dan kegagalan tidak menjadikan dia putus asa. Selalu melihat hikmah di balik apapun yang dia hadapi itu. Rendah hati. Makanya di hadis kursi dikatakan, aku cinta orang yang rendah hati, aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Aku benci orang miskin, tapi aku lebih benci orang miskin yang sombong. Aku benci orang sombong, aku lebih benci orang miskin yang sombong. Jadi kalau ada orang kaya rendah hati, wajar saja. Orang kaya nggak sombong, kan pantas. Orang miskin nggak sombong, pantas saja. Emang nggak ada yang mau disombongin. Tapi kalau orang kaya segalanya punya, dia rendah hati, itu yang Allah lebih cinta. Nah, takwa menanamkan itu, sikap rendah hati. Lalu huruf yang kedua, huruf Qaf, simbol dari sifat qanaah. Ini sifat orang takwa, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tengoklah, puasa ini kan mendidik. Saat menjelang buka, kayaknya semua isi meja mau kita pindahin ke perut kita. Kalau boleh jangan orang lain, jangan kebagian. Padahal apa sih daya tampung perut kita itu? Seteguk air, sepiring nasi, sepotong kue, kenyang sudah. Ini menyelamatkan manusia dari sifat tamak, rakus, serakah. Kan ini yang menyebabkan terhalangnya pemerataan dalam upaya pembangunan di negara kita ini. Sehingga gunung ditimbun, sumur digali, yang kaya makin hebat, yang miskin makin terpuruk, akibat pola keserakahan itu tadi. Nah, dengan demikian, dua dari sifat takwa ini kita bicarakan, insya Allah yang sisanya kita lanjutkan pada kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipi, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat. Dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini
ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzakh. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, isma syi'ta wa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati.
Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenake dhewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenake dhewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi. Orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini, mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya,
siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan